Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Desi Suryani. Perkenalkan, nama saya Intan. NIM saya 64241459. Saya dari kelas manajemen 642C11. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina. Topik ini tidak hanya sangat penting karena konflik kemanusiaan, tetapi topik ini juga mengangkat tentang masalah ekonomi. Palestina telah lama menjadi korban penjajahan dan kekerasan militer, terutama oleh Israel. Namun, genosida yang terjadi bukan hanya soal konflik agama atau wilayah, tetapi ada kepentingan ekonomi global yang juga berperan besar dalam memperburuk situasi ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi perekonomian dunia mempengaruhi krisis kemanusiaan ini? Pengaruh perekonomian dunia, berikut ada beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi genosida di Palestina. Yang pertama, ada dukungan finansial terhadap penjajahan. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan ekonomi yang sangat besar kepada Israel. Bantuan ini digunakan untuk membiayai operasional militer, pembangunan permukiman ilegal, atau bahkan senjata yang digunakan untuk menyerang warga sipil Palestina. Yang kedua, ada ketergantungan ekonomi global. Negara-negara dunia, termasuk negara Muslim, banyak yang bergantung secara ekonomi kepada negara besar. Hal ini menyebabkan mereka diam atau pasif karena takut hubungan dagang atau investasinya terganggu jika mengancam tindakan Israel. Yang ketiga, ada penguasaan atas media dan teknologi. Perusahaan-perusahaan besar teknologi dan media internasional seringkali memihak narasi penjajah karena ada koneksi ekonomi dan kepentingan bisnis. Hal ini menyebabkan penderitaan rakyat Palestina sering tidak terekspos secara adil dan media arus utama. Yang keempat, ada boikot yang tidak konsisten. Upaya memboikot produk-produk dari perusahaan yang mendukung Israel seringkali tidak dimaksimalkan karena kurangnya kesadaran dan berpihak ekonomi kepada masyarakat. Lalu, selanjutnya ada dampak terhadap Palestina, konsekuensi dari intervensi ekonomi global ini sangat nyata. Di antaranya adalah rakyat Palestina kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, makanan, serta obat-obatan. Sistem ekonomi Palestina lumpuh karena blokade dan pembatasan wilayah oleh Israel. Anak-anak dan perempuan menjadi korban paling besar, baik secara fisik maupun psikologis. Pendidikan dan kesehatan di Gaza dan tepi barat hancur karena fasilitas dihancurkan oleh publik. Selanjutnya adalah dampak terhadap dunia. Terjadi ketimpangan global, di mana hukum internasional ini ditegakkan secara adil. Citra negara besar jatuh karena dianggap munafik, berbicara soal HAM tapi mendukung penjajahan. Ketidakpercayaan masyarakat global terhadap sistem ekonomi dan politik internasional semakin meningkat. Solusi yang bisa ditempuh adalah solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya adalah masyarakat global aktif dalam boikot produk yang mendukung penjajahan Israel, BDS atau Boycott, Divestment, dan Sanction. Menyebarkan informasi yang benar di media sosial tentang kondisi di Palestina, menekan pemerintah agar mengambil sikap yang tegas terhadap pelanggaran HAM. Pemerintah dan negara Muslim dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara pendukung penjajah, membentuk koalisi ekonomi alternatif yang lebih adil dan berpihak kepada kemanusiaan, menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung dan transparan ke Palestina. Lalu yang ketiga, ada organisasi internasional PBB dan lembaga HAM. Dunia harus bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran Israel, mendorong perhentian bantuan militer kepada negara terbukti melakukan genosida, meningkatkan sanksi internasional bagi pihak yang mendukung kekerasan, terhadap warga sipil.
Sebagai kesimpulan, genosida di Palestina tidak hanya disebabkan oleh faktor militer atau agama, tetapi juga karena pengaruh ekonomi global yang mendukung dan membiayai penjajahan. Kita sebagai masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan bagian dari warga dunia harus tidak diam dan bisa memulai dari hal sederhana seperti menyebarkan kesadaran, memilih produk yang secara bijak, dan mendukung keadilan untuk Palestina. Mari kita suarakan kebenaran dan keadilan karena diam terhadap penindasan adalah bentuk dukungan terhadap Palestina. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.